Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Di dunia di mana kesan pertama bisa menentukan peluang, di mana kemampuan untuk mendapatkan rasa hormat dapat membentuk jalan hidupmu, ada prinsip-prinsip abadi yang mampu mengangkatmu di atas kerumunan. Hari ini, kita akan menyelami perpaduan antara psikologi modern dan kebijaksanaan stoik kuno untuk mengungkap 12 teknik ampuh yang akan membuat orang-orang di sekitarmu terkesan dan membentukmu menjadi pribadi yang berwibawa dan berkarakter. Ini bukan tentang trik murahan atau taktik manipulatif para pria. Ini tentang menjadi sosok yang secara alami menarik perhatian, dihormati, dan dikagumi. Ini tentang menguasai kekuatan pikiran dan jiwa untuk memancarkan aura percaya diri, kebijaksanaan, dan ketangguhan yang tak tergoyahkan. Stoicisme, filsafat para pejuang dan kaisar kuno, mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari mengendalikan orang lain, melainkan dari menguasai diri sendiri. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip stoik ini dengan wawasan psikologi modern, kita akan membekalimu dengan alat untuk transformasi pribadi yang akan meninggalkan kesan mendalam pada setiap orang yang kamu temui. Namun, sebelum kita mulai, ada satu hal yang harus jelas. Tujuan di sini bukan untuk membuat orang lain terkesan demi ego atau kesombongan. Itu adalah jalan orang lemah yang selalu mencari validasi dari luar. Tujuan kita lebih tinggi. Kita mengejar kesan sejati yang lahir dari menjadi pria berkarakter, yang hidup berdasarkan prinsip, dan tetap teguh meski hidup menghadirkan tantangan. Jadi, bersiaplah untuk mengubah dirimu dari dalam keluar. Apakah kamu ingin memimpin dengan wibawa di ruang rapat, menjadi pemimpin di antara teman-temanmu, atau berjalan melalui hidup dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan? Teknik-teknik ini akan menuntunmu untuk menjadi pria yang seharusnya kamu wujudkan. Mari kita mulai dengan 6 teknik psikologi pertama, yang masing-masing berakar pada kebijaksanaan stoik. Bab 1. Kuasai seni mendengarkan aktif. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, di mana semua orang berebut untuk didengar, pria yang benar-benar mendengarkan memiliki kekuatan luar biasa. Mendengarkan aktif bukan sekadar diam saat orang lain berbicara. Ini tentang terlibat sepenuhnya dengan pikiran, tubuh, dan jiwa. Fokus untuk memahami pembicara. Para stoik memahami bahwa kebijaksanaan tidak datang dari berbicara, melainkan dari pemahaman mendalam. Epictetus berkata, "Kita punya 2 telinga dan 1 mulut agar kita bisa mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara." Saat kamu mempraktikkan mendengarkan aktif, kamu tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memecahkan pesan tersembunyi, emosi, dan kebenaran yang tak terucapkan. Langkah-langkah berikut akan membantu kamu menguasai keterampilan ini. Pertahankan kontak mata untuk menunjukkan bahwa kamu hadir penuh dan percaya diri. Gunakan isyarat nonverbal seperti mengangguk atau sedikit condong ke depan untuk menunjukkan keterlibatan. Ajukan pertanyaan lanjutan yang bijaksana untuk menunjukkan bahwa kamu memahami apa yang dikatakan. Dengan menjadi pendengar ulung, kamu akan dikenal sebagai pria bijaksana dan penuh empati. Seseorang yang kehadirannya dihargai dalam setiap percakapan. Bab 2. Wujudkan kepercayaan diri melalui postur tubuh. Tubuhmu berbicara banyak sebelum kamu membuka mulut. Para stoik percaya pada kekuatan pengendalian diri, termasuk pengendalian atas kehadiran fisikmu. Marcus Aurelius menasihati, jadilah tuan atas dirimu sendiri dan pandang dirimu secara objektif. Berdirilah tegak dengan bahu ke belakang dan dagu terangkat. Ini bukan hanya tentang terlihat percaya diri, tetapi juga merasa percaya diri. Penelitian menunjukkan bahwa postur tubuh yang kuat dapat mengubah kimia tubuhmu, meningkatkan testosteron, dan mengurangi kortisol, hormon stres. Latih ini, jaga punggungmu lurus, bayangkan seutas tali menarikmu dari puncak kepala. Ambil ruang tanpa menyusut untuk membuat orang lain nyaman, dan bergerak dengan tujuan yang jelas, baik saat melintasi ruangan atau berjabat tangan. Dengan mewujudkan kepercayaan diri melalui postur tubuh, kamu akan mendapatkan rasa hormat dan perhatian tanpa perlu berkata-kata. Bab 3. Manfaatkan kekuatan diam. Di dunia yang tak pernah berhenti berbicara, diam adalah senjata rahasiamu. Para stoik memahami kekuatan ucapan yang terukur. Zeno dari Citium berkata,
Lebih baik tersandung dengan kaki daripada dengan lidah. Diam strategis memiliki banyak manfaat. Membuat kata-katamu lebih berbobot saat kamu berbicara, memberi waktu untuk merumuskan respons yang bijaksana, dan bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman, mendorong mereka untuk mengisi kekosongan dan mungkin mengungkapkan lebih dari yang mereka inginkan. Gunakan diam untuk menegaskan poin penting dalam percakapan, ciptakan antisipasi sebelum berbicara, dan tunjukkan bahwa kamu mengendalikan interaksi. Ingat, pria yang nyaman dengan diam adalah pria yang nyaman dengan dirinya sendiri. Kepercayaan diri seperti itu sangat menarik. Bab 4. Tunjukkan ketertarikan tulus pada orang lain. Inilah kebenaran yang mungkin menyakitkan. Kebanyakan orang lebih tertarik pada diri mereka sendiri. Namun, para Stoik mengenali keterhubungan semua manusia. Marcus Aurelius mengingatkan, apa yang tidak bermanfaat bagi sarang lebah, tidak bermanfaat bagi lebah itu sendiri. Dengan menunjukkan ketertarikan tulus pada orang lain, kamu membedakan dirimu. Ini bukan tentang pujian palsu atau sanjungan yang tidak tulus, melainkan tentang mengenali nilai inheren dalam setiap individu yang kamu temui. Cara melakukannya, ajukan pertanyaan tentang minat dan pengalaman mereka. Ingat detail dari percakapan sebelumnya dan tindak lanjuti. Berikan pujian tulus atas pencapaian atau kualitas mereka. Ketika kamu membuat orang lain merasa dihargai dan dipahami, mereka akan secara alami tertarik padamu, dan kamu akan dipandang sebagai pria yang mendalam dan berkarakter. Bab 5. Kuasai seni bertanya. Sokrates, yang sangat memengaruhi filsafat Stoik, dikenal karena metode bertanya yang merangsang pemikiran kritis. Dengan menguasai seni bertanya, kamu menempatkan dirimu sebagai pemimpin pemikiran dan pria yang intelek. Pertanyaan yang efektif memiliki banyak tujuan. Menunjukkan keterlibatan dan ketertarikanmu, memungkinkanmu mengarahkan percakapan secara halus, dan membantu mengumpulkan informasi serta wawasan berharga. Jenis pertanyaan yang perlu dikuasai. Pertanyaan terbuka yang mendorong jawaban mendetail. Pertanyaan klarifikasi yang menunjukkan kamu memperhatikan dan ingin memahami lebih dalam. Serta pertanyaan hipotetis yang merangsang pemikiran kreatif dan mengungkap nilai-nilai. Ingat, tujuannya bukan untuk menginterogasi, tetapi untuk menjelajahi dan memahami. Pria yang mengajukan pertanyaan hebat dipandang sebagai orang yang cerdas, penasaran, dan menarik. Bab 6. Latih pengendalian emosi. Di dunia yang sering dipenuhi reaksi impulsif dan emosi tak terkendali, pria yang mampu mengatur emosinya menonjol seperti mercusuar di tengah badai. Ini adalah salah satu pilar filsafat Stoik. Epictetus mengajarkan, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Pengendalian emosi bukan berarti menekan perasaan, tetapi memahami, mengakui, dan memilih cara mengekspresikannya dengan tepat. Keterampilan ini krusial dalam situasi bertekanan tinggi, baik saat menutup kesepakatan besar, memimpin tim melalui krisis, atau menghadapi tantangan pribadi. Untuk menguasai pengendalian emosi, praktikkan langkah-langkah ini. Latih kesadaran diri untuk mengenali keadaan emosionalmu tanpa menghakimi. Gunakan teknik visualisasi negatif Stoik untuk mempersiapkan skenario sulit. Kembangkan rutinitas jeda. Saat emosi memuncak, tarik napas dalam sebelum merespons. Pria yang mengendalikan emosinya adalah pria yang diandalkan untuk kepemimpinan dan stabilitas. Batu karang yang dipegang orang lain saat laut bergelora. Bab 7. Tunjukkan konsistensi dalam kata dan tindakan. Di dunia penuh janji kosong dan kata-kata hampa, pria yang secara konsisten menyelaraskan tindakan dengan ucapannya menonjol seperti mercusuar integritas. Para Stoik sangat menghargai keselarasan ini. Seneca berkata, berbicaralah seperti kamu hidup, menekankan pentingnya menjalani apa yang kamu ucapkan. Konsistensi membangun kepercayaan, fondasi dari semua hubungan bermakna, baik dalam bisnis, kepemimpinan, maupun kehidupan pribadi. Ketika orang tahu bahwa kata-katamu adalah ikatanmu, kamu mendapatkan reputasi yang mendahuluimu, membuka pintu dan menciptakan peluang. Langkah-langkah berikut akan membantu kamu mewujudkan prinsip ini. Buat janji dengan hati-hati. Tetapi jika sudah berjanji, lakukan segala cara untuk menepatinya. Tepat waktu, datang tepat waktu menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dan menunjukkan bahwa kamu menghargai komitmenmu. Laksanakan rencanamu. Jangan jadi pria yang selalu berbicara tentang apa yang akan dilakukannya. Jadilah pria yang diam-diam menyelesaikannya. Ingat, konsistensi bukan tentang kesempurnaan,
melainkan tentang terus berusaha hidup sesuai prinsipmu, bahkan saat itu sulit. Ketika kamu gagal, akui, belajar darinya, dan kembali ke jalur yang benar. Refleksi diri yang jujur dan komitmen untuk perbaikan inilah yang membedakan anak laki-laki dari pria sejati. Bab 8. Adopsi pola pikir berkembang. Para Stoik adalah pelopor dari apa yang kini disebut psikologi modern sebagai pola pikir berkembang. Mereka percaya bahwa kebajikan bisa diajarkan dan bahwa pertumbuhan pribadi adalah perjalanan seumur hidup. Epictetus berkata, "Tidak ada manusia yang bebas jika ia tidak menguasai dirinya sendiri," menekankan pentingnya perbaikan diri secara terus-menerus. Pola pikir berkembang adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasanmu dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan kekunan, kebalikan dari pola pikir tetap yang menganggap kualitas kita tidak bisa berubah. Langkah-langkah berikut akan membantu kamu mengembangkan pola pikir berkembang. Sambut tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh. Saat menghadapi tugas sulit, katakan pada dirimu sendiri, "Ini adalah kesempatan untuk berkembang." Pandang kegagalan sebagai pelajaran, bukan kekalahan. Analisis apa yang salah dan bagaimana kamu bisa lebih baik. Cari kritik konstruktif dan gunakan untuk mendorong perbaikanmu. Pria dengan pola pikir berkembang adalah pria yang tangguh, adaptif, dan terus berkembang. Ia tidak takut menghadapi tantangan baru atau keluar dari zona nyamannya. Sikap ini menarik. Orang-orang tertarik pada mereka yang aktif berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka. Bab 9. Gunakan kekuatan pengulangan nama. Seperti yang dikatakan oleh Carnegie, nama seseorang adalah suara paling manis dan penting baginya dalam bahasa apapun. Ini selaras dengan prinsip Stoik tentang perhatian terhadap detail dan kesadaran. Menggunakan nama seseorang dalam percakapan adalah teknik sederhana namun kuat. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka sebagai individu dan bahwa kamu hadir sepenuhnya dalam interaksi. Ini menciptakan rasa keakraban dan kehangatan yang dapat membangun hubungan dengan cepat. Teknik ini bisa dikuasai dengan langkah-langkah sederhana. Saat diperkenalkan, ulangi nama mereka segera. "Senang bertemu denganmu, Luffy." Gunakan nama mereka secara alami dalam percakapan. Sekali atau dua kali sudah cukup, jangan berlebihan. Jika kamu lupa nama seseorang, jujurlah dan tanyakan lagi. Kebanyakan orang akan menghargai kejujuran dan usahamu. Dengan berusaha mengingat dan menggunakan nama, kamu menunjukkan rasa hormat dan perhatian, gestur kecil yang bisa membuat kesan besar. Bab 10. Tunjukkan kerentanan secara bijaksana. Ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi. Bukankah kita sedang berusaha memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri? Tetapi dengarkan ini. Kerentanan yang terkontrol adalah alat yang ampuh untuk membangun hubungan yang mendalam dan bermakna. Para Stoik menghargai kejujuran dan keaslian di atas segalanya. Marcus Aurelius menasihati, "Jadilah sederhana dan rendah hati dalam sikapmu, dan perlakukan dengan acuh tak acuh apa yang berada di antara kebajikan dan keburukan." Dengan kata lain, jadilah nyata. Menunjukkan kerentanan bukan berarti memamerkan perasaanmu atau berbagi berlebihan, melainkan memiliki keberanian untuk jujur, mengakui ketika kamu tidak tahu semua jawaban, dan mengakui kesalahanmu. Untuk membuat kerentanan bekerja untukmu, lakukan langkah-langkah ini. Bagikan pelajaran dari kegagalan masa lalu untuk menunjukkan bahwa kamu sadar diri dan berkomitmen untuk berkembang. Akui ketika kamu tidak tahu sesuatu, lalu tunjukkan semangat untuk belajar. Terbukalah tentang tantanganmu, tetapi fokus pada bagaimana kamu berusaha mengatasinya. Pria yang bisa menunjukkan kerentanan secara tepat dipandang sebagai orang yang relatable, dapat dipercaya, dan percaya diri. Dibutuhkan kekuatan untuk menurunkan pertahananmu dan terhubung pada tingkat kemanusiaan. Bab 11. Praktikkan rasa syukur secara terbuka. Rasa syukur adalah pilar utama filsafat Stoik. Epictetus mengajarkan, orang bijak tidak bersedih atas apa yang tidak dimilikinya, tetapi bersukacita atas apa yang dimilikinya. Di dunia yang penuh dengan perbandingan dan keinginan tanpa akhir, pria yang bisa dengan tulus menghargai apa yang dimilikinya menonjol. Mempraktikkan dan mengungkapkan rasa syukur tidak hanya meningkatkan keadaan mentalmu, tetapi juga berdampak positif pada orang-orang di sekitarmu. Untuk hidup dengan rasa syukur, lakukan langkah-langkah ini. Mulailah setiap hari dengan mencatat 3 hal yang kamu syukuri. Ungkapkan apresiasi kepada orang lain secara rutin. Ucapkan terima kasih atas waktu, usaha, atau dampak mereka pada hidupmu.
Bagikan rasa syukurmu secara publik saat sesuai, seperti mengakui kontribusi anggota tim atau berterima kasih secara terbuka kepada seseorang yang telah membantumu. Pria yang bersyukur adalah pria yang puas, dan kepuasan adalah kualitas langkah yang menarik. Ini menunjukkan bahwa kamu aman dengan dirimu sendiri dan tidak didorong oleh rasa tidak aman atau kebutuhan konstan akan lebih. Bab 12. Pertahankan ketangguhan di bawah tekanan. Teknik terakhir kita adalah yang paling menantang, tetapi juga paling berdampak. Kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan adalah yang membedakan pemimpin sejati dari kerumunan. Para Stoik adalah ahli dalam hal ini, mempraktikkan apa yang disebut ketidaknyamanan sukarela, sengaja menempatkan diri mereka dalam situasi sulit untuk membangun ketahanan. Seneca menasihati, setiap malam kita harus memeriksa diri kita sendiri. Kelemahan apa yang telah saya kuasai hari ini? Nafsu apa yang telah saya lawan? Godaan apa yang telah saya tolak? Kebajikan apa yang telah saya peroleh? Kamu bisa mengembangkan ketangguhan yang tak tergoyahkan dengan melakukan hal-hal ini. Praktikkan inokulasi stres. Sengaja tempatkan dirimu dalam situasi menantang seperti berbicara di depan umum, mandi air dingin, atau berpuasa untuk membangun ketangguhan mental. Kembangkan mantra atau teknik pernapasan untuk menenangkan diri di saat-saat tekanan tinggi. Ubah situasi stres tinggi sebagai peluang untuk menunjukkan kekuatan karaktermu. Pria yang bisa tetap tenang saat segala sesuatu di sekitarnya kacau adalah tak ternilai. Ia menjadi pusat dari badai, orang yang dilihat untuk kepemimpinan dan bimbingan. Mengintegrasikan teknik ini dengan filsafat Stoik. Sekarang setelah kita menjelajahi 12 teknik ampuh ini, penting untuk memahami bahwa ini bukan sekadar trik atau gimmick. Ini adalah alat untuk pertumbuhan dan penguasaan diri yang berakar kuat pada filsafat Stoik. Para Stoik percaya bahwa jalan menuju kehidupan yang baik, penuh kebajikan, dan kepuasan terletak pada fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Teknik-teknik ini memberimu kendali lebih besar atas pikiran, tindakan, dan kesan yang kamu buat pada orang lain. Namun, inilah kuncinya. Tujuannya bukan untuk membuat orang lain terkesan demi kesan itu sendiri, melainkan untuk menjadi pria yang berkarakter sejati, yang hidup dengan integritas, kebijaksanaan, dan kekuatan karakter. Kesanmu pada orang lain harus menjadi hasil alami dari pertumbuhan pribadimu, bukan tujuan utama. Saat kamu menerapkan teknik-teknik ini, selalu periksa niatmu. Apakah kamu melakukan ini untuk memanipulasi orang lain atau untuk menjadi versi terbaik dari dirimu secara tulus? Yang pertama mungkin membawa keuntungan jangka pendek, tetapi yang terakhir akan menghasilkan rasa hormat, pengaruh, dan kepuasan pribadi yang langgeng. Para pria, kita telah menjelajahi banyak hal hari ini. Kita telah membahas 12 teknik psikologi ampuh, masing-masing berakar pada kebijaksanaan abadi filsafat Stoik. Dari menguasai seni mendengarkan aktif hingga tetap tenang di bawah tekanan, setiap keterampilan dapat mengubah cara orang lain memandangmu dan cara kamu memandang dirimu sendiri. Ingat, kesan sejati bukan tentang pamer atau berpura-pura. Ini tentang mengembangkan kekuatan karakter, kebijaksanaan, dan ketahanan yang sejati. Ini tentang menjadi pria yang secara alami memerintahkan rasa hormat dan kekaguman melalui tindakannya. Saat kamu melangkah maju dan menerapkan teknik-teknik ini dalam hidupmu, ingatlah kata-kata Marcus Aurelius. Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang seperti apa pria yang baik itu. Jadilah satu. Perjalananmu menuju perbaikan diri dan pertumbuhan pribadi adalah proses yang berkelanjutan. Rangkullah dengan semangat dan tekad yang sama seperti yang diterapkan para Stoik dalam mengejar kebajikan. Mulailah dari yang kecil. Pilih satu atau dua teknik ini dan fokus untuk menguasainya. Saat teknik-teknik ini menjadi kebiasaan, tambahkan yang lain. Kamu akan menemukan bahwa ini bukan hanya teknik yang kamu gunakan, tetapi menjadi bagian integral dari dirimu. Dan ingat, tujuan utama di sini bukan untuk membuat orang lain terkesan, melainkan untuk membuat dirimu sendiri terkesan. Untuk melihat ke cermin dan melihat pria yang kamu hormati, pria berkarakter yang hidup sesuai potensi penuhnya. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam menjelajahi kebijaksanaan Stoik dan wawasan psikologi. Sekarang, pergilah dan wujudkan prinsip-prinsip ini dalam tindakan. Dunia membutuhkan lebih banyak pria berkarakter sejati. Jadilah salah satunya. Jika kamu menemukan nilai dalam diskusi ini, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikan wawasan ini dengan orang lain yang mungkin mendapat manfaat.
Dan jika kamu lapar akan lebih banyak kebijaksanaan stoik dan filsafat praktis, lihat video lain kami tentang menjalani kehidupan yang penuh kebajikan dan tujuan. Sampai jumpa lagi, tetap kuat, tetap bijaksana, dan terus berkembang. Versi terbaik dari dirimu sedang menunggu. Keluarlah dan wujudkan dirinya.